Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sore hari pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, saya berada di lahan saya yang telah kami infokan bahwa saya tanami cabai dan timun. Begini kondisinya sekarang, lihat yuk. Kondisi lahan saya yang saya tanami cabai dengan timun. Untuk perkembangan cabainya dan timunnya seperti ini. Sebentar ya, cari tempat gambar yang bagus. Seperti ini, ada timun, ada cabai. Dengan cabai timunnya pertumbuhannya sudah segini. Ini timun sudah saya panen satu kali kemarin, hari Minggu kemarin ya. Ini sudah berbuah. Biasanya timun ini manennya satu hari, di gang satu hari gitu ya, gangnya satu hari. Lama sekarang panen, besok enggak, lusanya dipanen gitu. Ini tapi memang dalam beberapa hari ini karena lahan pada hujan ya, beberapa hari tidak kehujanan, jadi pertumbuhan timun itu butuh banyak air, sehingga ini perkembangan pengaruh juga tidak kehujanan ini. Ya, kita lihat lebih dekat lagi bagaimana untuk pertumbuhan kedua tanaman saya ini, timun dan cabai ya. Memang ini ada rumputnya ini agak menghalangi perjalanan ketika aktivitas ya. Kalau seperti ini banyak yang timunnya tidak tumbuh waktu ditanami, karena ya awalnya ketika saya tanami itu di dalam segini ini yang saya tanami yang sebelah sini saja, yang sebelah sini tidak saya tanami. Kenapa? Karena biar pertumbuhan cabainya tidak terlalu terganggu oleh timunnya. Awalnya saya tanami di sini, yang ini ndak, ini ditanami begitu. Tapi ini tidak ada sama sekali, tidak tumbuh sama sekali. Kenapa? Karena saat itu banyak keong yang luput kami antisipasi, sehingga yang baru tumbuh itu dimakani keong. Setelah keongnya diatasi, akhirnya pertumbuhannya menjadi lebih lebat lagi, lebih banyak yang tumbuh. Dan ini hasilnya. Untuk kemarin panen yang pertama dapat 1 kintal, hampir 2 kintal. Untuk saat ini informasi harga timun juga sedang baik. Kalau di kami itu sekitar 5.000 per kilo di pasar induk. Kalau kami yang dekat pasar induk Gadang ya. Sedangkan informasi dari teman kalau di Sidoarjo itu sekarang harganya sekitar 7.000 begitu. Jadi memang harga timun lagi baik. Cuman memang perawatan timun jenis ini yang saya tanam ini adalah jenis timun semi F1 ya. Jadi banyak minta di gini, kalau timun F1 itu minta ditali terus dari bawah. Jadi tidak bisa merambat sendiri begitu. Jadi minta ditali gitu sampai, apalagi di awal-awal kalau tidak ditali, batangnya itu tidak ditali ke lanjarannya, itu ya tidak menjalar sendiri ke atas begitu kelemahannya. Jadi kami hampir tiap hari memang menali gitu, merawat biar biar bisa merambat begitu pemirsa. Ini tentang pertanian kami, lahan tanam kami, timun dan cabai. Juga
saya informasikan bahwa sebelum saya tanami timun ini, saya tanami ucet ya. Jadi lanjaran ini, mulsanya ini juga bekasnya ucet atau buncis. Ucetnya habis, saya susuli dengan timun ini. Tapi karena menurut informasi orang-orang bahwa biasanya setelah ucet itu akan sangat sulit ditanami oleh jenis tanaman yang lain, maka sebelum di lubangnya seperti ini, sebelum saya tanami timun ini, saya kasih pupuk organik dulu. Ya, pupuk organik biasa itu. Jadi sambil awalnya setelah ucet itu kan cabenya pun, cabai ini enggak bagus karena ucet itu memang kurang bagus jika dicampur dengan tanaman-tanaman yang lain. Sehingga setelah ucet ini kami merawat cabenya. Cabenya ini sekaligus menanami timun ini. Sebelum ditanami, di bawahnya ini saya kasih organik 1 genggam begitu. Dan setelah beberapa minggu baru kami taruhi benihnya timun ini. Timun semi F11 ini. Dan hasilnya seperti ini. Bahkan ada orang-orang yang bilang kayaknya akan lebih banyak hasilnya timun ini daripada hasilnya ucet saya yang kemarin. Padahal untuk di kampung kami, ucet saya itu katanya termasuk bagus, karena di yang lain itu pertumbuhannya tidak sebagus punya saya begitu. Karena banyak yang bilang bahwa karena lahan saya ini baru disayur setelah beberapa tahun kami tanami sengon. Jadi itu ya, bekas sengonnya itu kan masih ada. Jadi kalau menurut tetangga para petani di sini, lahan yang telah habis ditanami sengon itu untuk sayuran bagus gitu. Jadi ya mungkin karena faktor itu juga sih. Karena untuk di daerah kami untuk mulsa ini masih jarang yang pakai. Jadi yang banyak di kami, pertanian di kami seperti ini. Ini ada di sebelah ini ada pertanian sayur juga ini. Nah, itu juga singkong, bawahnya ada kunir, ada cabai, habis jagung juga. Setelah jagungnya dipanen, ini baru ditumbuk ya, dicangkuli begitu. Pada umumnya seperti ini pertanian di kami. Jadi kalau yang seperti ini memang orang-orang menganggap modalnya banyak begitu, dari mulsa, dari kalau saya seperti ini pengocorannya itu seminggu sekali, dengan pupuk saya tidak pakai jenis macam-macam, hanya tetap NPK 1616 itu saja, dengan takaran dalam satu tangki 3 gelas minum itu. Jadi ya hasilnya seperti ini. Jadi sekarang masih fokus sama timun. Kami timun ini, nanti setelah timun insya Allah kembali fokus kepada cabenya. Untuk jenis cabenya sendiri saya pakai Ori 212 ya. Jadi ini juga pembersihan yang seperti ini lagi, yang butuh waktu. Karena apa? Karena mungkin dari faktor pupuk ya, pupuk yang kami gunakan itu kan NPK. Jadi setelah kocor ke samping-sampingnya itu rumputnya juga subur gitu loh, tidak cuman tanamannya, rumput-rumputnya subur. Jadi kami perlu lakukan seperti ini. Ada yang menyarankan untuk disemprot ya, dispray gitu ya, semprot dengan yang obat rumput biar mati. Saya belum berani, tidak berani. Kenapa? Khawatir ke tanamannya. Kalau sampai nyiprat-nyiprat ke tanamannya kan akan sangat merugikan begitu. Akhirnya ya wes ini dibersihkan begini. Untuk yang contoh yang belum dibersihkan ini
Tuh, tidak bagus ya. Tuh masih banyak rumput-rumput liarnya. Nih, untuk timunnya. Jadi demikian bincang kita sore ini. Semoga meskipun sedikit kita bisa saling memberi manfaat. Saya mencari manfaat dari browsing-browsing teman-teman di YouTube, di medsos-medsos, dan saya pun juga berusaha untuk memberi informasi ini dengan apa adanya, ya seadanya. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan tentang pertanian saya ini. Tidak cukup bagus sih menurut saya, cuman untuk yang penting bertumbuh dan kita memanen, dan tepatnya harga panenannya itu agak baik, begitu sudah bisa syukurnya maksimal ya untuk kita. Seperti itu info dari saya saat ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kebaikan dan kesehatan, kebahagiaan untuk kita dan panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.